Perkenalkan, nama saya Rizky Rediman Silalahi. Saya akan mempresentasikan tentang iman Kristen dan kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu prestasi atau hasil cipta, rasa, dan karya manusia di dalam alam ini. Kemampuan untuk berprestasi dan berkarya yang dapat dilakukan semua orang ini merupakan suatu sikap yang hakiki yang hanya ada dan terjadi pada umat manusia yang telah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan mengetahui prinsip gereja terhadap politik. Maka dari itu, sejak kejadian penciptaan, manusia sudah memberi amanat kebudayaan, tertulis pada Kejadian 1 ayat 26-30. Manusia berusaha untuk dapat mengasihi keadaan kosong di dalam hati dengan mengaplikasikan kebudayaan, tetapi kebudayaan tidak mampu untuk memulihkan keadaan manusia yang telah berdosa sesuai dengan sejarah agama Kristen. Kemudian ada beberapa ciri kebudayaan. 1. Kebudayaan yang bersifat historis. Manusia membuat sejarah yang dapat bergerak secara dinamis dan selalu melaju dan diwariskan secara turun-temurun untuk tetap dilestarikan dan tidak terlupakan. Kedua, kebudayaan bersifat geografis. Kebudayaan tidak semuanya sama dan seragam. Ada berbagai ciri yang memang dapat berkembang dengan cepat, ada juga yang berjalan lamban. Kebudayaan meluas dan dapat mencakup di setiap wilayah dan regional dengan keragaman ras, suku, dan budaya yang sudah mencakup di berbagai daerah dan menjadi tujuan hidup orang Kristen. Selanjutnya nomor 3, kebudayaan bersifat perwujudan nilai-nilai tertentu. Kebudayaan manusia berusaha untuk melampaui keterbatasannya. Maka dengan itu dapat tersandung dengan nilai yang berbeda dan harus dilihat bagian nilai mana yang harus dilihat sebisa apa untuk dikembangkan. Pandangan Alkitab terkait kebudayaan yang dilihat dari berbagai aspek. Tugas manusia dari kebudayaan, tugas kebudayaan, dan kuasa dosa dan iblis alam dalam kebudayaan. Sehingga ada sikap iman Kristen terhadap kebudayaan dan terdapat 5 macam-macam, yaitu 1. Antagonis atau oposisi. Sikap antagonis atau oposisi yang dilakukan terhadap kebudayaan merupakan sikap yang memperlihatkan adanya pertentangan yang memang tidak dapat didamaikan antara Kristen dan kebudayaan, mengajarkan tentang manfaat berdoa bagi orang Kristen. Hal ini mengakibatkan adanya sikap yang terlihat menolak dan menyingkirkan kebudayaan pada semua ungkapannya. Gereja dan umat beriman memanglah diharuskan untuk berkata tidak atau menolak ungkapan kebudayaan tertentu yang berisi tentang kebudayaan yang menghina Tuhan, menyembah berhala, dan bersifat merusak dan mengesampingkan adanya kemanusiaan. Selanjutnya guys, nomor 2, dominasi atau sintesis. Menganggap bahwa walaupun kejatuhan yang terjadi pada manusia ke dalam dosa yang akan membuat citra ilahinya menurun, maka dari itu sebenarnya manusia tidaklah jatuh total, karena manusia masih memiliki kehendaknya yang bebas dan mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun ada kebudayaan kafir pun umat Kristen dapat melakukan akomodasi secara penuh dan akan menjadikan kebudayaan kafir itu sebagai bagian dari iman. Namun pada kenyataan kebudayaanlah yang disempurnakan dan disucikan oleh sakramen yang telah menjadi anugerah ilahi. Selanjutnya nomor 3, akomodasi atau persetujuan. Sikap akomodasi atau persetujuan merupakan sikap yang berkebalikan dari antagonis dan oposisi yang akan menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang memang sudah ada. Maka dari itu mulailah terjadi sinkretisme yang menjadi salah satu sikap yang memang demikian ditujukan untuk membawa orang pada cara mereka berpikir dan memandang seperti apa kebudayaan, bagaimana cara hidup, dan bagaimana berkomunikasi atau melakukan hubungan dengan orang lain, yang dengan itu membuat seolah-olah semua agama merupakan agama yang sama. Selanjutnya nomor 4, dualisme atau pengutuban, dan nomor 5, pengudusan atau pertobatan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Shalom.